Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kalau sekiranya orang-orang berkata bahwa waktu adalah uang atau emas, maka dalam Islam sesungguhnya waktu itu sungguh jauh lebih berharga daripada uang atau emas. Sesungguhnya uang, emas, perak dan harta apabila telah hilang dari diri kita, maka masih bisa untuk dicari kembali, bahkan ditambah. Adapun waktu apabila telah hilang dari diri seseorang, maka tidak akan kembali lagi. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat bersumpah dengan waktu sebagai bentuk pengagungan terhadap waktu. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dalam firman-Nya, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam apabila telah sunyi, wal fajar wal layalin 'ashr, demi fajar dan malam yang 10, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan demi siang apabila terang benderang. Semua ayat ini menunjukkan bahwasannya waktu adalah perkara yang sangat penting, karena waktu adalah tempat seorang beramal soleh dunia ini sehingga dia bisa meraih hasilnya di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW juga telah mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin wa faragaka qabla syugulika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, di antaranya masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang banyak orang lalai terhadapnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karenanya para salaf, para sahabat Nabi dahulu begitu perhatian terhadap waktu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ma nadimtu wala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazid fihi amali. Tidak pernah aku menyesal terhadap suatu hal seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang matahari terbenam pada hari itu, umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, inilah abghadur rajul an arahu farigon laysya fi syai'in min amalid dunya wala fi amalil akhirah. Sesungguhnya aku sangat benci kepada orang yang tidak melakukan apapun yang bermanfaat bagi urusan dunianya dan tidak pula bermanfaat bagi urusan akhiratnya. Lihatlah bagaimana Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah begitu perhatian terhadap waktu.
Tak kala beliau melihat sekelompok orang yang sedang berbincang-bincang di malam hari yang tidak bermanfaat, maka beliau akan berkata kepada mereka, seandainya waktu kalian bisa saya beli, maka akan saya beli. Lihatlah bagaimana beliau merasa kekurangan waktu dalam beribadah, kekurangan waktu dalam berzikir dan mengingat Allah, dan kekurangan waktu dalam bersyukur kepada Allah. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita berada pada suatu zaman yang telah datang bertamu hampir kepada seluruh manusia. Tidak ada yang tidak didatangi oleh tamu tersebut. Dialah internet yang dahulu belum ada, dengan berbagai macam modelnya seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan yang lainnya. Sesungguhnya internet kini telah mengambil banyak waktu kita. Dari satu sisi, internet adalah sebuah nikmat dari Allah. Betapa banyak urusan yang dimudahkan dengan internet. Mudahnya menyambung silaturahmi, mudahnya berjual beli, mudahnya berdakwah dan menimba ilmu. Namun di sisi lain, internet adalah sebuah musibah yang menimpa sebagian orang, yang membuat mereka menghabiskan waktu dengan percuma tanpa ada manfaat sama sekali. Bahkan bukan hanya menghabiskan waktu diri sendiri, akan tetapi juga dapat menghabiskan waktu orang lain. Akan tetapi juga dapat menghabiskan waktu orang lain, sehingga ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin internet tidak dikatakan sebagai musibah, sedangkan betapa banyak seorang muslim yang pertama kali dia lakukan tak kala bangun dari tidurnya adalah melihat handphonenya, sehingga dia lupa dan lalai dari membaca doa dan mengingat Allah. Selain itu, betapa banyak suami istri yang berkumpul dalam suatu kamar atau dalam suatu tempat tidur, namun masing-masing sibuk dengan handphonenya. Betapa banyak anak kecil yang diberikan handphone orang tuanya, sehingga anaknya lebih suka bersama handphonenya daripada bersama orang tuanya. Betapa banyak orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya, lalu tak kala dia selesai dari sholatnya yang seharusnya membaca zikir setelah sholat, akan tetapi yang dia lakukan adalah membuka handphonenya, kemudian membaca berita-berita atau membalas chatting yang mungkin belum tentu bermanfaat bagi dirinya. Selain itu, yang paling menyedihkan adalah musibah internet tidak hanya menimpa orang awam, melainkan juga menimpa orang-orang soleh dan para da'i. Di antara mereka akhirnya men-share seluruh kegiatan dan ibadah yang mereka lakukan hanya untuk sekedar mendapatkan pujian dan pengakuan dari sebagian pengikutnya, sehingga hampir-hampir tidak ada amal ibadah yang disembunyikan dari orang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man istata'a minkum man yakuna lahu khabiyun min amalin sholih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Nabi Muhammad SAW juga memuji seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya seseorang yang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di zaman ini, orang-orang musibah lain yang menimpa orang soleh adalah dia menukil kembali pujian orang-orang yang memujinya melalui media sosialnya. Kemudian sebagian mereka tergesa-gesa untuk menganalisis permasalahan umat yang besar, padahal permasalahan tersebut memerlukan analisa yang besar. Akan tetapi sebagian mereka bermudah-mudahan untuk membuat tulisan-tulisan atas permasalahan tersebut lalu disebarkannya melalui media sosial. Maka dari itu, jangan sampai kita terjebak dengan fitnah internet sehingga yang kita rasakan adalah musibah jauh lebih banyak menimpa kita daripada nikmat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya waktu adalah suatu kenikmatan yang setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak tentang digunakan untuk apakah waktu tersebut.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnahu, an jasadihi fima belahu, an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, wa an ilmihi madza amila fihi." Tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser dari tempat penantiannya pada hari kiamat hingga ia ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang badannya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Di zaman ini, orang-orang yang menggunakan media sosial sangat senang dan hobi untuk saling memberi komentar. Padahal komentar baik perkataan maupun tulisan hukumnya sama dan akan dicatat oleh malaikat. Betapa banyak orang-orang yang tidak berani berkata-kata tak kalah di dunia nyata, akan tetapi tak kalah di dunia maya dia menjadi berani untuk menuliskan apa saja yang ingin dia tuliskan. Dia melupakan bahwasannya tulisan hukumnya sama dengan perkataan. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwiya biha fi jahannam." Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan suatu kalimat yang dibenci Allah, suatu kalimat yang ia tidak memedulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan tulisan-tulisannya, sehingga berita dusta dan hoax pun ikut dia sebarkan, hingga akhirnya kedustaan tersebut ke penjuru dunia. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan tulisan-tulisannya, sehingga dia tidak sadar bahwa dia telah menjatuhkan harga diri orang lain dengan kedustaan. Ketahuilah bahwa yang demikian bisa menyerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Ketahuilah, tak kalah seseorang berada di dalam dunia internet dengan membuka suatu akun dari sosial media, maka hal tersebut menjadikannya membuka pintu hisab yang baru bagi dirinya. Semakin seseorang memiliki banyak akun, maka akan semakin banyak yang akan dihisap oleh Allah. Jika seseorang tidak pandai mendatangkan kebaikan pada akun-akun tersebut, maka akan semakin mendatangkan penderitaan baginya pada hari kiamat. Seseorang yang berkelana di atas akunnya, sampai berkelana di atas akun-akun orang lain, semua itu hanyalah buang-buang waktu. Dan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia tuliskan akan dihisap oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita menggunakan handphone kita kecuali pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai handphone kita menjadikan kita tidak lagi sempat bersilaturahmi kepada orang tua dan saudara kita. Jangan sampai kita sibuk dengan handphone kita sehingga tidak ada lembaran-lembaran Al-Quran yang terbuka. Jika semua itu telah terjadi, maka hal ini menunjukkan bahwasannya internet dan handphone benar-benar musibah yang telah menimpa diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.